Halo semuanya, salam sejahtera. Nama saya Dimas Ariwimo Suarso dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan mengapa demokrasi Pancasila itu perlu dilakukan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan konsep suatu negara. Jadi negara itu pada dasarnya merupakan organisasi kekuasaan yang besar. Kekuasaan ini dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi negara Indonesia kita sendiri. Dalam lain hal, kekuasaan itu merupakan sesuatu yang perlu dilakukan berdasarkan peraturan, perlu dilegitimasi, perlu dijalankan, dan perlu dievaluasi seiring berjalannya waktu. Nah, dalam rangka melaksanakan kekuasaan ini, negara kita menganut sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi pada dasarnya berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintah. Secara etimologis, demokrasi berarti pemerintahan yang berasal dari rakyat. Hal ini menyampaikan bahwa rakyat merupakan kekuasaan tertinggi yang berada di negara. Tentu kita pernah dengar pemikiran Abraham Lincoln yang mengatakan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini mengartikan bahwa kekuasaan tertinggi dan kebebasan politik itu terjamin oleh adanya demokrasi. Mengenai kebebasan, kita juga bisa beralih ke pemikiran Aristoteles yang menyebutkan bahwa demokrasi itu memberikan kebebasan bagi rakyatnya. Dalam hal ini kita berbicara mengenai pembagian kekuasaan. Karena sebelum adanya demokrasi, sistem-sistem seperti oligarki atau otoriter tidak mengenal adanya pembagian kekuasaan. Karena kekuasaan tertinggi hanya berada pada tangan pemimpin tanpa adanya campur tangan rakyat. Nah, jika demokrasi berbicara mengenai pembagian kekuasaan yang jelas dan merata, di sisi lain kita berbicara mengenai Pancasila yang merupakan wujud nilai-nilai luhur dan nilai-nilai kebangsaan negara Indonesia kita sendiri. Jadi dalam hal ini saya bisa mengartikan bahwa Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia kita sendiri. Nah, oleh karena itu, demokrasi Pancasila menurut saya merupakan kombinasi yang sangat cocok dan pas bagi jalannya suatu negara Indonesia. Karena demokrasi dan Pancasila merupakan penggabungan dari hal-hal atau nilai-nilai yang baik yang ada. Contohnya demokrasi merupakan gabungan dari nilai-nilai positif tentang bagaimana kita harus mengelola sistem kekuasaan suatu negara. Sementara di lain hal, Pancasila merupakan contoh penerapan atau nilai-nilai atau bahkan bisa dibilang akar supaya bagaimana negara kita ini dan bangsa kita ini menerapkan demokrasi supaya sesuai dengan nilai dan jati diri bangsa kita sendiri. Nah, sekarang bagaimana keadaan demokrasi Pancasila di negara kita saat ini? Berangkat dari pemikiran Colin Crouch tahun 2004, saya bisa menyimpulkan bahwa keadaan kita saat ini berada pada fase post-demokrasi, di mana keterlibatan masyarakat dalam dunia politik menjadi berkurang, terbatas, dan hanya artifisial saja, karena sebagian besar kehidupan politik sudah dilakukan dan ditentukan oleh elit. Sehingga hal ini menyebabkan kebanyakan dari masyarakat hanya mengetahui atau memahami permasalahan dalam tingkat permukaannya saja, tidak mendalam. Hal ini menyebabkan antusiasme masyarakat dalam berpolitik menurun. Oleh karena itu, disinilah saya melihat peran civil society sangat dibutuhkan bagi keadaan demokrasi kita saat ini. Karena oleh perannya kita bisa menghidupkan kembali nilai-nilai demokrasi seperti yang kita impikan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.